Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad, mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini, di seluruh dunia kegiatan dalam segala bidang baik itu pendidikan, ekonomi, dan kegiatan lainnya terganggu akibat adanya virus COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 pertama kali terjadi di negara Tiongkok, yaitu di kota Wuhan, Cina. Banyak penduduk yang terkena virus COVID-19 dan tidak sedikit pula menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, negara Tiongkok terutama di kota Wuhan mengalami kerugian atau segala kegiatan terganggu akibat virus COVID-19. Pemerintah Tiongkok mengumumkan agar kota Wuhan ditutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terkena virus COVID-19. Sebab vaksin untuk mengobati virus tersebut belum ditemukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat hanya tinggal di rumah. Dan banyak pula pasar-pasar atau supermarket yang ditutup karena kebijakan pemerintah. Sehingga segala macam kegiatan terganggu. Peristiwa ini juga terjadi di Indonesia. Segala macam kegiatan di negara kita terganggu. Dan dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengatasi hal tersebut. Dan salah satunya ialah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Selain itu, kebijakan ini juga mengharuskan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah. Contohnya seperti siswa sekolah yang belajar dan mengerjakan soal-soal atau tugas dari guru mereka secara online. Tidak hanya para siswa, para pekerja kantoran juga melakukan pekerjaannya dari rumah. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari terganggu. Yang awalnya para ibu rumah tangga pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, juga mengalami kesulitan akibat pasar-pasar dan banyak supermarket yang ditutup. Selain itu, para pedagang yang membuka lapak di pasar untuk berjualan bahan-bahan pokok seperti sayur-sayuran juga mengalami kesulitan karena kebijakan penutupan pasar-pasar atau supermarket oleh pemerintah. Selain hal-hal tersebut, instansi-instansi dan perusahaan juga mengalami kesulitan. Bahkan ada perusahaan yang sampai gulung tikar dikarenakan pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan pengeluaran selama pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan atau di PHK. Sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa yang berbasis online atau biasa disebut e-commerce sedang menuai keuntungan. E-commerce ialah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini e-commerce memang menjadi bisnis yang menjanjikan di kala pandemi COVID-19. Karena di saat ini masyarakat hanya tinggal di rumah dan dilarang bepergian keluar rumah. Selain itu, peminatnya yang banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan. E-commerce yang banyak menuai keuntungan saat ini ialah yang menyediakan pelayanan penyediaan barang kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan pokok seperti sembako, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan pelayanan pengiriman barang dan bahan pokok. Contohnya seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
Dan untuk jasa pengiriman ialah seperti GoSend, GoFood, GoMart, dan GrabFood. Keuntungan dan manfaat yang kita peroleh saat menggunakan e-commerce ada banyak. Salah satunya ialah tidak terbatas geografis, yang artinya kita dapat membeli barang walaupun jarak penjual dengan kita sangat jauh. Berbeda saat kita membeli secara langsung. Selain itu, kita dapat berbelanja kapanpun tanpa ada batasan waktu karena situs e-commerce buka sepanjang waktu. Manfaat lainnya ialah menghemat waktu. Terkadang orang melakukan perjalanan jauh untuk membeli suatu barang di toko dengan alasan produk tersebut tidak ada di tempat lain. Nah, dengan adanya e-commerce, tentunya dapat mempermudah para konsumen dalam memperoleh suatu barang atau produk. Dengan adanya keuntungan dan kemudahan dalam menggunakan e-commerce, banyak para pedagang yang sekarang beralih ke pembelian elektronik atau e-commerce karena memiliki potensi yang besar untuk kedepannya. Oke, kesimpulan yang saya dapat ialah e-commerce memang memiliki potensi yang baik dalam perkembangannya ke depan, apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini. E-commerce merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Aditya Ahmad, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.